Para pekerja mengevakuasi sejumlah mayat dari bangunan yang hancur dalam deretan kematian yang tak kunjung berhenti di dalam kota Mariupol yang porak-poranda, kata pihak berwenang Rabu kemarin. Sementara kekhawatiran krisis pangan global meningkat karena ketidakmampuan Ukraina untuk mengekspor jutaan ton biji-bijian melalui pelabuhan yang diblokade. Pada saat yang sama, pasukan Ukraina dan Rusia berjuang keras untuk menguasai Sievierodonetsk, sebuah kota yang telah muncul sebagai pusat konsentrasi serangannya Moskow untuk merebut jantung industri timur Ukraina, yang dikenal sebagai Donbas. Saat pertempuran berlanjut, korban perang terus meningkat. Di banyak gedung Mariupol, para pekerja menemukan masing-masing 50 hingga 100 mayat, menurut seorang pembantu wali kota di kota pelabuhan yang dikuasai Rusia di selatan. Petro Andriushenko mengatakan di aplikasi Telegram bahwa mayat-mayat itu dibawa ke kamar mayat, tempat pembuangan sampah, dan tempat-tempat lain. Setidaknya 21.000 warga sipil Mariupol tewas selama pengepungan Rusia selama berminggu-minggu, menurut perkiraan pihak berwenang Ukraina. Konsekuensi perang dirasakan jauh di luar Eropa Timur karena pengiriman biji-bijian Ukraina disimpan di dalam negeri, menaikkan harga makanan. Ukraina, yang telah lama dikenal sebagai keranjang roti Eropa, adalah salah satu pengekspor gandum, jagung, dan minyak bunga matahari terbesar di dunia, tetapi banyak dari aliran itu telah dihentikan oleh perang dan blokade Rusia di pantai Laut Hitam Ukraina. Diperkirakan 22 juta ton biji-bijian tersisa di Ukraina. Kegagalan untuk mengirimkannya membahayakan pasokan makanan di banyak negara berkembang, terutama di Afrika. Rusia menyatakan dukungannya pada hari Rabu untuk rencana PBB untuk menciptakan koridor yang aman di laut yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan pengiriman biji-bijian. Rencana tersebut, antara lain, menyerukan Ukraina untuk menghapus ranjau dari perairan dekat pelabuhan Laut Hitam Odessa. Tetapi Rusia bersikeras bahwa mereka diizinkan untuk memeriksa kapal-kapal yang masuk untuk mencari senjata. Dan Ukraina telah menyatakan ketakutan bahwa membersihkan ranjau dapat memungkinkan Rusia untuk menyerang pantai. Pejabat Ukraina mengatakan jaminan Kremlin bahwa mereka tidak akan melakukan itu tidak dapat dipercaya. Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada hari Rabu menuduh Kremlin mempersenjatai persediaan makanan dan mengelilingi tindakan mereka dengan jaringan kebohongan, gaya Soviet. Sementara Rusia, yang juga merupakan pemasok utama biji-bijian ke seluruh dunia, menyalahkan krisis pangan yang membayangi atas sanksi Barat terhadap Moskow. Uni Eropa dengan keras membantahnya dan mengatakan kesalahan ada pada Rusia sendiri karena mengobarkan perang melawan Ukraina. Ini adalah kapal Rusia dan rudal Rusia yang menghalangi ekspor tanaman dan biji-bijian, kata Michel. Tank, bom, dan ranjau Rusia mencegah Ukraina menanam dan memanen. Barat telah membebaskan biji-bijian dan makanan lainnya dari sanksinya terhadap Rusia, tetapi AS dan Uni Eropa telah memberlakukan tindakan hukuman besar-besaran terhadap kapal-kapal Rusia. Moskow berpendapat bahwa pembatasan itu membuat tidak mungkin menggunakan kapalnya untuk mengekspor biji-bijian, dan juga membuat perusahaan pelayaran lain enggan membawa produknya. Turki telah berusaha memainkan peran dalam menegosiasikan berakhirnya perang dan dalam menengahi dimulainya kembali pengiriman biji-bijian. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bertemu pada hari Rabu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov.